Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan waktu sempat pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kembali pertemuan rutin kita, dan insyaallah untuk pertemuan malam hari ini kita khususkan sama-sama untuk belajar berkenaan tentang fiqhul udhiyah atau fikih berkenaan tentang kurban insyaallah pada dua pertemuan insyaallah. Ya, tapi sebelumnya kita luangkan pada awal ini untuk mendoakan saudara kita yang tertimpa musibah, yaitu anak dari Pak Jai yang kemarin kebetulan ya qadarullah wa masafa'ala kecelakaan tunggal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dengan musibah yang Allah berikan dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhhibil ba's ishfi anta syafi shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhhibil ba's ishfi anta syafi shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhhibil ba's ishfi anta syafi shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. La ba'sa tahuran insyaallah, la ba'sa tahuran insyaallah, la ba'sa tahuran insyaallah. أسألك الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسألك الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسألك الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita mulai ini berkenaan tentang fikih kurban yang insyaallah nanti kita akan laksanakan beberapa hari lagi insyaallah kita masuk pada bulan Dzulhijjah dan kita akan melaksanakan ibadah kurban. Maka sebelum kita menunaikan ibadah yang setiap tahun insyaallah kita akan laksanakan, maka tentunya perlu kita untuk mengetahui ilmu berkenaan tentang ibadah tersebut. Walaupun nanti insyaallah kita akan sampaikan secara singkat dan mudah-mudahan waktunya cukup untuk bisa kita sama-sama belajar di sini. Yang pertama berkenaan tentang pensyariatan kurban.
Ya, jadi secara bahasa al-udhiyah adalah menyembelih kurban di waktu duha. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa waktu utama di bulan Dzulhijjah itu adalah di awal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, berbeda dengan bulan Ramadan yang Allah utamakan pada 10 terakhirnya, sedangkan bulan Dzulhijjah itu awalnya. Ya, di antara ibadah terbaik di awal bulan Dzulhijjah ya adalah ibadah kurban. Ya, walaupun nanti ada penjelasan khusus berkenaan tentang keutamaan di bulan Dzulhijjah, tapi ini kita fokus pada pembahasan kurban di sini. Maka ibadah menyembelih, kalau kita menjelaskan berkenaan tentang waktunya kapan kita menyembelih, bahwa pagi, siang maupun malamnya dibolehkan kita untuk menyembelih. Tetapi kalau dilihat dari afdhaliyahnya, keutamaannya lebih utama pada waktu pagi, waktu duha. Walaupun sekali lagi ketika kita ingin menyembelih hewan kurban pada waktu malam itu sah, dibolehkan. Hanya saja kalau dibandingkan keutamaannya maka lebih utama pada waktu pagi. Maka kalau keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini dilihat pada waktu pagi, berbeda pada bulan Ramadan yang Allah lebih utamakan pada malam harinya. Secara syar'i adalah hewan ternak yang disembelih berupa unta atau sapi atau kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya. Ya, udhiyah hukumnya sunnah muakkad berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya secara bahasa udhiyah itu lebih kepada menyembelih kambing atau sapi secara bahasa. Karena udhiyah ini makna bahasanya adalah disembelih dengan cara ditidurkan. Ya, sebagaimana ketika kita nyembelih kambing, sapi dalam keadaan ditidurkan. Ya, berbeda dengan makna pada kata fasholli li rabbika wanhar. Wanhar ini berkorban, menyembelih itu lebih terkhususkan secara bahasa untuk unta. Ya, karena unta itu kalau disembelih dalam keadaan tidak ditidurkan tapi dalam keadaan berdiri. Ya, saya ingin memperlihatkan ya nyembelih unta. Tapi untuk saat ini enggak, nah mungkin di akhir nih, takutnya nanti enggak cukup waktunya. Jadi kalau unta itu disembelih ketika dalam keadaan berdiri dan bukan pada bagian ujung leher tapi pangkal lehernya. Ya, yang disembelih. Ya, berbeda dengan kambing dan sapi. Kalau sapi dan kambing di dalam keadaan tidur baru disembelih. Ya, perbedaan secara bahasa seperti itu. Dan berdasarkan hadis Anas, Nabi SAW dhaha bi kabasaini am lahaini aqranaini, ya, dabahahuma biyadaihi fasamma an-nawa kabbara wa wada'a rijalahu ala sifahihima. Ya, disebutkan bahwa Nabi menyembelih 2 ekor kambing. Ini amlah itu hewan kambing yang warnanya hitam atau putih. Ya, hitam seutuhnya ataupun putih seutuhnya. Ya, atau dan bertanduk ya, dia hamlah dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau, mengucapkan basmalah dan bertakbir dengan meletakkan kaki beliau di atas bagian leher samping keduanya. Ya, jadi ini hadis berkenaan tentang kurban, dan Nabi Muhammad SAW ini ya ketika berkurban beliaulah yang menyembelih sendiri. Jadi ini sudah satu hadis yang menerangkan bahwa sahibul kurban ini dianjurkan untuk menyembelih kurbannya sendiri. Bagusnya. Jadi kalau ya bapak jadi kalau ibu monggo boleh, laki perempuan juga boleh. Mau perempuan laki-laki boleh, tapi terlihat kekuatannya apalagi sapi ya beda kekuatannya ya. Tapi kalau memang mampu maka dianjurkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih, yang menyembelih. Tetapi ketika memang tidak mampu maka boleh untuk diwakilkan, boleh.
tetapi anjurannya tetap bagi sahibul kurban. Sebagaimana Rasulullah itu kalau berkurban itu beliau yang nyembelih. Bahkan dalam riwayat lainnya Rasulullah ini pernah berkurban 100 unta. 50 unta beliaulah yang nyembelih sendiri 50 unta, sisanya diserahkan kepada para sahabat untuk nyembelih. Nah, ini juga menunjukkan Rasulullah mempraktekkan langsung untuk menyembelih untanya 50 sendirian. Ya, 5 sapi aja udah tangannya getar ya. Saya rasa 5 sapi aja udah Masya Allah ya, karena nyembelih itu bukan masalah kekuatan saja, tapi mental juga ya. Mental kadang kalau ini kepotong nggak nih ya, kita kadang mikirnya gitu ya, karena kan ada rasa seperti itu, jadinya banyak tenaga yang terkuras ya, bukan dikarenakan kurang tajamnya karena kadang mental itu yang menjadikan dia cepat atau tidak tersembelihnya hewan tersebut ya. Berikutnya untuk keutamaan ya penyembelihan yang dilakukan ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdal daripada sedekah senilai sembelihan tersebut. Oleh karenanya jika seorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan qiran, meskipun dengan sedekah yang senilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan udhiyah. Jadi berkurban di waktu Idul Adha itu sangat dianjurkan dan utamanya lebih dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya atau kurban pada hari selain daripada hari Idul Adha. Ini keutamaan pada waktu disembelihnya hewan kurban pada waktu Idul Adha. Karena nanti kita akan sampaikan kapan dikatakan dia sah sebagai hewan yang disembelih pada Idul Adha. Ya, maka nanti disampaikan juga nanti di bab berikutnya, yaitu ketika sudah terlaksanakannya sholat Idul Adha nyembelih, maka itulah yang disebut sah sebagai hewan sembelihan di hari Idul Adha. Sedangkan ketika kita nyembelih sebelum sholat, maka tidak terhitung ya, walaupun tetap ada pahala sedekah di dalamnya, tetapi tidak dihitung sebagai kurban. Maka ini menunjukkan bahwa keutamaan kurban adalah kepada waktunya, yaitu waktu ketika Idul Adha. Berikutnya hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah. Sunnah dianjurkan, tidak wajib, walaupun sekali lagi ada sebagian ulama yang mewajibkan, sebagaimana pendapat dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dia berpendapat wajib hukumnya, sedangkan ulama-ulama lain itu sunnah muakkad yang ditekankan, Maka tidak heran kalau kita melihat di Turki yang mayoritas penganutnya Hanafiyah, kebanyakan muslim di sana setiap orang berkurban ya, berkurban ya. Tapi di mazhab lainnya itu berpendapat sunnah ya, dan ini adalah pendapat yang banyak ya, mayoritas para ulama, jumhur para ulama, bahwa kurban ini hukumnya sunnah. Dalil yang mendukung pendapat jumhur adalah hadis dari Ummu Salamah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum an yudaha fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah dia menyentuh memotong rambut kepala dan rambut badannya, ya diartikan oleh sebagian ulama kuku sedikit pun juga. Jadi ini salah satu di antara anjuran tidak wajib hukumnya, tapi anjuran bagi sahibul kurban yang ingin berkurban, maka selama beberapa hari sebelum berkurban tidak memotong kuku dan rambutnya ya. Ini tidak wajib hukumnya, ini tekanan saja, dianjurkan, tidak wajib. Kalaupun dilaksanakan lebih baik. Ya, jadi tidak harus, bukan berarti ketika sahibul kurban tidak menjalankan ini dosa, tidak. Ya, tidak berdosa. Dan karena dia bukan wajib hukumnya, tapi dianjurkan. Ya, dianjurkan bagi sahibul kurban. Ya, dan tidak termasuk keluarganya. Misalnya namanya berkurban kan disebutkan nama sahibul kurban. Ini misalnya kepala keluarganya begitu, bukan berarti yang menjalankan seluruhnya sampai anak-anaknya, tidak perlu ya. Yang dicantumkan yang sebagai pokok kurbannya, walaupun pahalanya kena semua
Ya begitu nggih. Tapi sekali lagi ini tidak wajib. Ya, sekali lagi untuk hukum kurban itu sunnah muakkad, ya, tidak wajib sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Ya, syarat disyariatkan udhiyah berkurban, disunnahkan berkurban bagi orang yang memenuhi syarat. Jadi untuk mereka yang memenuhi syarat di sini, ya maka dia dianjurkan untuk berkurban. Yang pertama muslim, ya, maka non muslim tidak diperintahkan untuk berkurban. Ya, sekali lagi orang non muslim tidak perlu untuk mereka berkorban karena sama sekali tidak akan berpengaruh pada mereka. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengaruh pahala bagi non muslim untuk berkorban. Tapi bagaimana ketika ada seorang non muslim mengajukan diri untuk berkorban? Ada mboten? Ada yang pernah mendapati itu? Pernah nggih? Di sini ada mboten, Pak? Orang non muslim mengajukan untuk berkorban. Ada mboten? Karena sempat saya tanyakan ada seorang ulama di Yaman itu, ya, saya tak pernah sempat menanyakan lewat salah satu ustadz itu kaget sampai menanyakan apakah ini pernah terjadi. Jadi kalau orang biasanya kalau ada pertanyaan yang aneh begitu ya nggak pernah terjadi, biasanya ditanyakan apakah ini pernah terjadi. Jangan sampai pertanyaan itu belum pernah terjadi tapi ditanyakan. Ya, ini kadang sebagian orang yang menanyakan suatu hal yang belum pernah terjadi, masalah-masalah fikih begitu ya. Maka saya sampaikan ada di Semboh Kidul yang sana. Itu ada orang non muslim dan statusnya kalau nggak salah beliau murtad ya. Murtad dari Islam, nikah sama seorang non muslim, tapi beliau setiap tahun bawa kambing untuk dikurbankan. Setiap tahun kambing. Ya, karena memang sudah sudah masyarakatnya sudah saling saling memahami, diterima tapi tidak dimasukkan ke dalam hewan-hewan yang untuk disembelih kurban. Biasanya disembelih sebelum kurban ya begitu. Ya, tapi tidak dimasukkan ke dalam itu. Dan hanya kambing diperbolehkannya. Kalau mau ikut ya kambing saja, tidak diikut sertakan untuk sapi yang ada patungan di situ. Ternyata ada begitu nggih. Walaupun tidak semua kadang mengalami, tapi saya pernah mendapati hal itu. Ya, maka sekali lagi untuk non muslim maka tidak diperkenankan dan tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kurban tersebut. Ya, yang pertama adalah muslim syaratnya. Yang kedua adalah orang yang bermukim. Orang bermukim ini tidak keharusan karena orang yang musafir pun sah untuk berkurban. Hanya saja mereka yang mukim punya kesempatan lebih banyak. Ya, dibandingkan orang yang musafir. Ya, maka lebih ditekankan bagi mereka yang dalam keadaan bermukim. Berikutnya yang ketiga, orang yang berkecukupan. Ya, orang yang berkecukupan bagaimana menilainya? Yaitu dia memiliki harta senilai harga sesembelihan yang merupakan kelebihan harta dari nafkah dari diri sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa dimaksudkan orang berkecukupan itu adalah ketika selama hari tasyrik ada harta yang lebih, yang harta tersebut masih bisa digunakan untuk membeli hewan kurban. Ketika sudah dipenuhi semua kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, nafkahnya sudah dikeluarkan semua, ada uang sisa, ternyata uang sisa ini cukup untuk membeli kurban, maka ini suatu hal yang dianjurkan untuk berkurban. Tapi ketika memang dinilai itu kurang dari harga hewan yang dikurbankan, maka tidak disarankan untuk itu, apalagi bagi mereka yang memang kurang mampu atau memaksakan diri, karena memang kita sekali lagi mengambil pendapat mayoritas yang hukumnya sunnah. Maka jangan sampai kurban ini memberatkan kita sendiri, ya. Maka dianjurkan, ditekankan bagi mereka yang mampu saja. Kalau tidak mampu, bahkan nanti ketika dia memaksakan diri untuk berkurban dan mendolimi diri sendiri maupun keluarganya, ya padahal nafkah itu wajib, dan begitu nggih. Ketika memang dinilai begitu nggih, dinilai memang khawatirnya malah mendolimi diri sendiri maupun keluarganya yang perlu untuk dinafkahi, maka tidak dianjurkan untuk berkurban saat itu. Ya, karena menafkahi hukumnya wajib. Ya, sedangkan kurban sunnah. Maka jangan sampai yang perkara wajib dikalahkan dengan yang sunnah. Begitu nggih. Ya, ini dari pendapat yang mayoritas nih, pendapat yang paling banyak.
Berikutnya yang keempat adalah mereka yang sudah balik, sudah dewasa, ya sudah berakal. Sehingga barang siapa belum balik dan berakal, maka tidak diberi beban udhiyah baginya. Jadi bagi anak-anak kecil, apalagi dia belum bisa mencukupi dirinya, belum balik, maka tidak dianjurkan ya untuk udhiyah, tidak dibebankan untuk menjalankan ibadah kurban, ya. Berikutnya ketentuan kurban, ya. Ketentuan kurban. Hewan yang digunakan untuk sembelihan kurban adalah unta, sapi, kambing. Bahkan para ulama berijma, bersepakat bahwa tidak sah seseorang melakukan sembelihan dengan selain binatang tadi, ya. Jadi yang disepakati para ulama yang boleh untuk dikurbankan adalah unta, sapi maupun kambing. Kambing di sini termasuk domba, ya, termasuk domba. Ya, maka ini yang dianjurkan. Ya, bahkan dikatakan para ulama, ya, bagi mereka yang menggunakan hewan selain pada itu maka tidak sah. Misalnya nggak punya kambing, ambil ayam, nggak sah. Nggak, bebek nggak sah. Nggak, apalagi kucing nggak boleh. Nggak, ya. Ya, jadi kalau ayam, nih bebek, apalagi nggak sah, apalagi yang selain buat itu, nggak. Ya. Untuk unta, nggak, unta maka biasanya kalau hewan-hewan besar ini ada patungan ya di situ, maka untuk unta patungannya maksimal 10, ya 7 atau 10, ya boleh lebih daripada itu. Kalau kurang dari itu boleh, kurang dari itu juga boleh. Satu orang satu unta boleh, kalau mampu boleh, begitu, tidak harus 7. Ya, jadi perlu yang untuk kita sampaikan bahwa ketika ada orang yang dia ingin membeli sapi dan mengharuskan patungan 7 misalnya dengan sapi nilainya, maka ini bukan termasuk, ya, maksudnya tidak seperti itu, tidak harus patungan. Kalaupun dia mampu satu orang satu sapi boleh. Bahkan Rasulullah pernah sampai 100 unta, itu Rasulullah sendiri, belum sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, kalau orang itu mampu, saya mungkin punya kecukupan lebih, saya mau kurban 5 sapi, boleh, silakan. Begitu, ya. Jadi tidak harus satu sapi 7 orang. Tapi ketika kita berniat untuk patungan, maka untuk unta maksimal 10, untuk sapi maksimal 7. Ya, maksimal. Sedangkan kambing maka tidak ada patungan di situ. Ya, hanya satu saja, satu orang satu kambing. Ya, kalau dilihat dari ukuran mana yang paling afdol, lebih utama, yang lebih utama satu orang satu kambing. Ya, walaupun kalau kita lihat pertimbangan daging sapi lebih banyak, nih. Tapi kalau lebih utama dari utamanya, lebih utama kambing. Kalau diutamakan, nih, kalau kita bandingkan antara unta 10 orang yang patungan, sapi 7, satu kambing lebih utama satu orang. Tapi ketika misalnya dibandingkan satu orang satu unta, satu orang satu sapi, sama satu orang satu kambing, lebih afdol unta. Begitu, ya, bisa dipahami, nggih? Maksudnya ini perbandingan antara satu orang satu nyawa, satu hewan dengan yang patungan, lebih utama yang satu dengan satu nyawa, satu orang dengan satu hewan, begitu, nggih. Tapi ketika misalnya semuanya diukur satu orang satu hewan, maka unta lebih baik, ya, begitu, nggih. Tapi kalau diukuran pada patungannya, maka patungan dengan kambing satu kambing, maka lebih afdol satu kambing itu. Dari segi ukuran keutamaan, keutamaannya, karena pertimbangannya satu nyawa, ya, satu nyawa, satu ekor, satu nyawa, nggih. Berikutnya ketentuan usia hewan kurban, ya, ketentuan usia hewan kurban ini sudah kami ambil pendapat yang yang banyak, nggih, karena memang berkenaan ini juga ada perbedaan para ulama, nggih, berkenaan tentang usia. Tapi umumnya, ya, untuk melihat dari usia hewan kurban, yang pertama untuk unta minimal 5 tahun. Jadi kalau belum 5 tahun maka belum sah untuk digunakan berkorban. Maka setidaknya minimal usia 5 tahun bagi unta. Berikutnya sapi minimal 2 tahun. Ya, kalau sapi minimal 2 tahun. Kambing 1 tahun. Ya.
kambing satu tahun. Sedangkan domba ini yang paling sedikit nih, 6 bulan sudah sah untuk digunakan bagi domba. Ya, dah poil bahasanya giginya. Ya, maka ini sudah bisa digunakan. Ya, untuk domba 6 bulan, untuk kambing 1 tahun, untuk sapi 2 tahun dan untuk unta 5 tahun. Nah, ini ukuran minimal ya untuk kita berkurban. Hewan-hewan yang bisa kita gunakan untuk berkurban. Ya. Berikutnya, 1 kurban bisa untuk 1 keluarga. Ini ya, 1 kurban bisa untuk 1 keluarga. Dari Atha bin Yasir, ia berkata, "Sa'altu Aba Ayyub al-Ansariyya kaifa kana ad-duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi beliau pernah bertanya kepada Ayub ya, Abu Ayyub al-Ansari, bagaimana korban di masa Rasulullah? Maka beliau menjawab, kana ar-rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayaquluna wa yut'imun. Ya, seorang bisa berkorban dengan seekor kambing, diniatkan untuk dirinya dan 1 keluarganya. Jadi satu orang berkorban tapi dia berniat untuk 1 keluarga itu boleh, dan pahalanya kena semua, 1 keluarga mendapatkan pahala tersebut. Ya, tentunya dengan niat nih, niat penting nih, diniatkan untuk pahalanya pada dirinya dan 1 keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk orang lainnya. Ya, jadi pahala untuk orang berkurban bukan hanya pada diri sendiri, tapi keluarganya kena semua. Bahkan mungkin di antara kita yang belum punya kesempatan untuk berkurban, ya kita pun dapat pahalanya. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Rasulullah semasa hidupnya ketika beliau berkurban pasti menyampaikan bukan hanya pada dirinya tapi kepada umatnya. Ya, jadi pun sampai hari ini kita pun ketika misalnya belum punya kesempatan untuk berkurban, ya dengan pelantaran Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya pada masa beliau berniat untuk umatnya. Jadi kita pun mendapatkan pahala dari kurban Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka sekali lagi untuk pahala, maka bukan hanya nama yang tercantum sebagai sahibul kurban, tapi keluarga seluruhnya juga mendapatkan pahalanya dari kurban tersebut. Ya. Berikutnya, memilih hewan terbaik untuk kurban. Ya, ini ciri-ciri hewan terbaik untuk kurban. Ya. Di antaranya adalah gemuk, ya jelas ya, yang dia sudah berisi gemuk. Yang berikutnya adalah warna kulitnya putih. Yang terbaik, bukan keharusan ya, tapi yang terbaik, yang utama. Ya, gemuk, berwarna putih, ya yang berharga, maksudnya mungkin yang nilainya tinggi, mahal. Bisa dikatakan seperti itu. Berikutnya bertanduk, ya menunjukkan dia sehat bertanduk. Berikutnya jantan, ya. Walaupun sekali lagi betina betina boleh begitu ya. Jantan lebih utama, tapi betina juga diperbolehkan. Ya, tidak harus jantan, betina juga boleh, bahkan betina kadang lebih murah harganya. Ya. Berikutnya berkuku dan berperut hitam. Ini ciri-ciri dari fisiknya. Berikutnya sekeliling mata hitam. Ya, ini ciri-ciri di antara hewan yang terbaik untuk dijadikan hewan kurban. Walaupun sekali lagi ini bukan keharusan, tapi ciri-ciri di antara yang terbaik. Ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya cacat hewan kurban yang membuat tidak sah. Ya, cacat hewan kurban yang tidak sah diantaranya disampaikan dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, qama fina Rasulullah SAW. Rasulullah berdiri di depan kami, kata para sahabat, faqala arba'un la yajuzu fi dhuhaya. Ya, 4 ciri hewan yang boleh untuk digunakan dan yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Ya, al-awra'u abyan awaruha. Yang pertama adalah buta sebelah dan jelas sekali kebutuhannya. Jadi yang tidak sah, yang tidak bisa digunakan berkurban, yang pertama dalam kondisi dia buta dan butanya benar-benar terlihat jelas butanya. Ya, kalau ini untuk kita mengetahui apakah dia benar buta atau tidak, mungkin bisa kita minta bantuan dokter hewan mungkin diantaranya.
Ya mungkin di antara dia menyampaikan bahwa ciri-cirinya adalah ketika matanya itu dipegang itu dia nggak berkedip atau bagaimana gitu ya, wallahu alam ya. Pengen kita cari tahu bagaimana mengetahui mana mata yang dia buta maupun tidak. Ya, tapi yang jelas ketika kita mengetahui bahwa mata hewan itu buta, maka jelas tidak bisa dikurbankan, tidak sah untuk dikurbankan. Wal maridatu abyanu maraduha. Yang kedua adalah sakit dan tampak jelas sakitnya, benar-benar sakit nih begitu ya. Berikutnya wal arja'ul bayinu tal'uha. Yang ketiga adalah pincang dan tampak jelas pincangnya, kakinya pincang, maupun sebagian maupun keseluruhannya jelas ya. Sebagiannya pincang, jelas kepincangannya, maka ini termasuk yang tidak sah. Wal kasiratul lati la tunqi. Ya, berikutnya adalah ketika hewan kurban tersebut sangat kurus sampai tidak punya tulang sumsum. Ini peribahasa ya. Saking kurusnya ya, maka ini termasuk yang tidak dianjurkan untuk atau tidak sah untuk digunakan berkurban. Ketika memang hewan kurban yang kita kurbankan ini dalam keadaan sangat-sangat kurus sampai terlihat tulangnya, ya, maka ini juga tidak dianjurkan atau salah satu di antara ciri yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Berikutnya cacat hewan kurban yang membuat makruh. Ini makruh ya, bukan tidak sah, tapi pahalanya berkurang. Ya, ketika kita mendapati hewan tersebut ada pada yang ciri-cirinya sama seperti yang insyaallah kita sampaikan. Ya, yang pertama sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. Ya, maka ini termasuk di antara yang dimakruhkan. Ya, berikutnya tanduknya pecah atau patah, maka ini juga makruh hukumnya, walaupun sekali lagi itu sah digunakan. Ya, tapi makruh, mengurangi pahala dari berkurban kita. Yang ketiga adalah ekor terputus atau sebagian terputus. Ya, sebagian atau seluruh ekornya terputus, maka ini juga termasuk. Gigi ompong atau tanggal gigi depannya. Ya, yang terakhir sudah kering air susunya. Nah, ini menunjukkan ciri di antaranya begitu ya, ciri di antaranya bagi hewan yang betina ya. Nah, walaupun sekali lagi ini hanya sekedar ciri makruh ya, bukan tidak sah, tapi makruh. Ya, mungkin ini ya, yang bisa kami sampaikan. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.